Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Islam Malang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada topik 3 bagian demonstrasi kontekstual tentang mengulas asesmen di ruang kelas. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Widi Anindita Partington, Winda Suci Mandari, Yosi Niswa Lelatul Maghfirah, Yusnia Agustin, dan Zufan Hakim Muzaki. Identitas modul yang asesmennya telah kita analisis ialah modul dari mata pelajaran matematika kelas 7 fase D. Capaian pembelajarannya ialah di akhir fase D, peserta didik dapat menemukan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun berdimensi 3 seperti prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah. Mereka dapat menerapkan rasio pada pengukuran dalam berbagai konteks, antara lain perubahan ukuran atau faktor skala unsur-unsur suatu bangun terhadap panjang busur, keliling, luas, dan volume, konversi satuan pengukuran, dan skala pada gambar. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Untuk tujuan pembelajaran umumnya yaitu menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan keliling dan luas bidang datar melalui karya seni arsitektur atau bangunan lokal yang ada di Kota Malang. Sedangkan tujuan pembelajaran khususnya ialah yang pertama, mengidentifikasi bangunan Hotel Pelangi dan atau Wisma Tumapel yang ada di Kota Malang. Yang kedua, menerapkan konsep keliling dan luas bidang datar untuk menghitung luas dan keliling bangunan Hotel Pelangi dan atau Wisma Tumapel yang ada di Kota Malang. Untuk materi ajarnya ialah pengukuran, khususnya pada materi keliling dan luas bangun datar. Kemudian, jenis asesmennya ada 2, yaitu asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dan asesmen formatif yang dilakukan selama pembelajaran. Kemudian, bentuk asesmennya ialah untuk asesmen diagnostik ini berupa pertanyaan pemantik. Sedangkan asesmen formatif ada 2, yaitu tes tertulis berupa LKPD dan observasi berupa lembar keaktifan diskusi. Berikut adalah bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pada poin 1, di bagian LKPD, ini memberikan tugas proyek atau tantangan yang kontekstual, yaitu terkait dengan lingkungan setempat peserta didik sehingga relevan dengan pengalaman dan minat mereka. Terbukti pada LKPD kegiatan 1, peserta didik diminta untuk menulis ringkasan sejarah bangunan Kota Malang, sehingga hal ini relevan dengan pengalaman dan minat mereka. Pada poin kedua, ialah mendorong kolaborasi dalam bentuk diskusi kelompok sesuai kebutuhan interaksi sosial peserta didik. Hal ini dibuktikan pada langkah 3, pengumpulan informasi dan data. Pada langkah ini, peserta didik membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk lembar kerja untuk mengidentifikasi bangunan bersejarah yang disediakan dalam link berikut. Dalam kedua bagian tadi yang telah kita bahas, yaitu poin pertama dan kedua, telah mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, memahami, dan menganalisis informasi yang mereka peroleh. Dengan demikian, rancangan modul ajar ini mendukung pencapaian pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dalam rancangan modul ajar ini, ada beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Pada poin pertama,
pada bagian LKPD kegiatan 1, yaitu menulis ringkasan sejarah bangunan Kota Malang. Kegiatan 1 ini telah mengintegrasi materi dengan budaya lokal atau bangunan bersejarah Kota Malang. Hal ini akan membuat peserta didik lebih tertarik karena kedekatan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk poin keduanya, yaitu profil pelajar Pancasila yang menekankan gotong royong, kemandirian, dan bernalar kritis. Berikut ini adalah bukti bagian asesmennya yang ada pada modul ajar. Dengan memperhatikan dan memasukkan aspek budaya dan karakteristik peserta didik dalam seluruh rancangan modul ajar ini, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran mencerminkan realitas lingkungan dan budaya peserta didik. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk lebih memahami konsep-konsep lingkungan dalam konteks yang relevan bagi mereka. Dalam modul ajar ini, ada juga beberapa bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Pada bagian pertama ini yang kita tunjukkan ialah tugas menghitung luas dan keliling bangunan sederhana. Tugas ini tidak terlalu sulit dan masih dalam cakupan materi kelas 7. Berikut ialah bukti bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Yaitu peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru terkait materi. Kemudian, bagian asesmen selanjutnya yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik ialah memberikan scaffolding pada saat pengerjaan tugas oleh peserta didik, misalnya bimbingan bagi yang mengalami kesulitan. Hal ini dibuktikan pada langkah guru membimbing kelompok yang menemui kesulitan dalam pengerjaan lembar kerja. Dalam modul ajar ini juga ada bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Bagian pertama yang akan kita tunjukkan ialah refleksi peserta didik di akhir modul. Peserta didik diminta merenungkan pemahaman materi, rencana perbaikan hasil belajar, dan penilaian diri terhadap usaha belajar mereka. Berikut bukti bagiannya. Bagian kedua dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran ialah pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi, menanggapi, dan memberikan argumen tentang hasil diskusi kelompok lain. Ini adalah bukti bagian dari asesmennya, yaitu pada langkah guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan dengan menempel hasil diskusi tersebut di dinding kelas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kelompok lain diminta menanggapi dan memberikan argumen tentang hasil presentasi kelompok. Dan jika kami menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin kami tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik, ialah dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membuat asesmen diagnostik yang lebih mendalam untuk memahami pemahaman awal peserta didik tentang lingkungan. Yang kedua ialah menambahkan kuis individu secara lisan atau poster rangkuman materi. Yang ketiga, dukungan kemampuan berbicara, yaitu pada saat berdiskusi kelompok menyelesaikan LKPD. Kemudian yang keempat ialah menambahkan kuesioner umpan balik terhadap proses pembelajaran. Dan yang kelima ialah mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dengan mendorong kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap
dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan peserta didik, memaksimalkan potensi mereka dan memungkinkan mereka untuk aktif dalam pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang memperkaya proses pembelajaran. Ini juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung pertumbuhan peserta didik. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.